Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini Kaisar Koi Blitar, Ora Umum. Buat koi lover semua, semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, hari ini saya berkunjung ke sebuah farm ya. Ini saya pas lewat di wilayah sini, masih di Blitar juga. Saya lihat ada farm koi yang cukup besar di sini, insya Allah ya. Saya akan masuk temui yang punya atau ownernya dari farm ini. Ikutin terus ya guys ya untuk video saya hari ini. Yuk langsung. Buat koi lover semua, ini saya sudah ketemu sama ownernya yang punya farm di Blitar juga. Boleh kenalan Pak dengan Bapak? Johan. Bapak Johan ya. Saya tadi lewat di wilayah sini kok saya penasaran. Ini apa ya kok di pagar mubeng, di pagar muter itu loh. Kok apa perasaan saya, feeling saya ini pasti ada sesuatu di dalam sini. Terus akhirnya saya mampir ke sini, ketemu langsung sama Pak Johan. Ya tajam banget feelingnya. Ya. Amis, bau amis Pak Johan mungkin ya. Latar belakang Pak Johan ini sebelum bikin tempat seperti ini apa latar belakang Pak Johan? Ya awalnya cucu kok seneng ikan. Ben heboh apa ya? Udah ikan koi aja. Semula kan cuman koki gitu kan. Koki, ya. Ternyata semua keluarga nikmati, seneng. Oke. Waktu itu menjelang pensiun, ya wis kita siapkan buat kolam. Ternyata setelah lihat-lihat YouTube, ya termasuk YouTube-nya Kaisar. Gitu. Lihat banyak YouTuber ya, YouTuber tentang ikan koi, termasuk yang di Blitar ini ada Kaisar Koi Blitar, ada Mas Suba Wahana Koi, ada Oke Green ya, dan teman-teman. Ada yang Kiko itu. Ya, Om akhirnya Kiko. makin tertarik gitu Pak ya. Makin asik. Nah, kebetulan aku penasaran juga tentang kolamnya. Oh, tentang kolamnya. Koi, tapi aku penasaran dengan kolam filter waktu itu. Kolam filter untuk koi yang bagus itu seperti apa gitu ya. Seperti apa. Makanya tak teliti ya, 1 tahun tuh buat 1,5 tahun ya. Nyoba di depan rumah kecil gitu. Iya. Sampai berapa banyak ya koi-koi itu bisa kita pelihara di kolamnya 1,5 musuh 2 meter ya. Awalnya ya Pak, buat koi lover semua, tadinya itu hanya cucunya, terus akhirnya meracuni semua keluarga. Sekarang ini sudah pensiun Pak ya? Iya, sudah pensiun. Dulunya di SMA 1. Wow. Ya, Umar Bakri. Umar Bakri, ternyata Pak Johan ini latar belakangnya pensiunan pendidik guys. Ya. Jadi sudah bisa mengasah lah intinya untuk memberikan sesuatu. Fisika Mas, fisika. Jadi fisika, banyak yang bisa diterapkan di kolam koi. Oh, gitu jadi hitung-hitungannya itu masuk ya. Nah, jadi itu guys, kalau di ikan koi itu, hobi ikan koi itu bisa dibilang hobi mahal. Karena apa? Butuh ilmu untuk tempat hidupnya ikan koi itu, yang terutama itu butuh sains ya, masuk ilmunya. Jadi di ikan koi juga masuk. Mulai tahun berapa Pak Johan kenal ikan koi? Ini tepat 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Awalnya di rumah itu bikin kolam hanya 1,5 meter musuh 2 meter. Itu 1,5 tahun di sana, terus 1,5 tahun di sini. Jadi untuk mengisi 4 bulan lah di sini. 4 bulan ya, baru 4 bulan guys di sini ya. Untuk mengisi masa purna atau pensiunnya Pak Johan ya tentunya ya. Dan menurut Pak Johan untuk tadinya awalnya itu hanya hobi, dan setelah mengetahui ikan koi itu sudah bisa menjadi suatu bisnis, itu memang semula hobi, tapi nggak mungkin kan nanti kalau sampai gara-gara hobi terus kendile jomplang kan nggak mungkin. Ya, nanti kita kalau kepingin jenis koi apa saja iso keturutan kalau ada penjualan. Gitu. Jadi ya kita berharap suatu saat juga
seimbang dengan bisnis. Dengan begitu hobi itu menjadi terwadai. Kan gitu. Betul. Masih beberapa bulan terakhir ini kita akhirnya juga berpikir, oke lah, nanti serius sampai bisnis lah, walaupun mungkin bertahap. Ini tahapnya kan masih produksi. Ya, masih tahap produksi. Terus nanti sudah cukup layak kita jual, biar kalau ada pelanggan itu jangan sampai putus. Loh, jadi ini dodolan saya ganti barangnya. Khawatir gitu. Betul. Tempat ini namanya apa Pak Johan? Ya, ini base campnya Steam Koi. Steam Koi. Ya, Steam Koi. Steam Koi, ya guys ya. Ini yang terletak di mana Pak Johan? Ini tepatnya alamatnya di Jalan Kota Baru, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Jadi ini sekarang ini lokasi ini dekat dengan kota kabupaten ya, Pak Johan ya. Dari Pemkab ya, sama gedung DPR ya sebelah ya, setengah kilo dari sini ya. Istimewa tempatnya. Setelah saya masuk, saya buktikan sendiri, ternyata baru 4 bulan, tapi tempatnya wah guys ya. Ini Pak Johan, ini saya lihat di belakang kita ini ada beberapa kantong ini ikan di karantina atau siap kirim Pak Johan? Iya, ini kan barusan di karantina karena 1 minggu yang lalu ada pesanan, langsung kita karantina. Sekarang kita kantong, nanti malam maunya kita kirim gitu. Tapi langsung kita antar karena langsung diantar sendiri. Punya pekerjaan ngerehab kolam juga di sana. Oh gitu. Jadi Pak Johan ini baru 4 bulan di sini sudah bisa merasakan dari hasil ikan koi, mulai melayani rehab kolam sampai pengisian kolamnya ya Pak ya, ikan di kolam baru customernya Steam Koi. Steam Koi itu apa Pak Johan? Dari mana? Awalnya ide pakai Steam Koi itu? Ini sebetulnya obsesi seorang pendidik bahwa segala sesuatu project itu harus didasari dengan ilmu, sains. Kalau pengen cepat, mudah, berkembang, gunakan teknologi benar. Setuju saya dengan Pak Johan. Itu sebetulnya engineering, kalau bahasa sederhana inovasi. Jadi jangan hanya meniru, harus ada ide-ide baru dan sebagainya, kreativitas. Itu engineeringnya. Sains digabungkan dengan ilmu-ilmu perikanan. Benar-benar. Jadi sains itu apa saja yang mendasari kita kembangkan, itu ilmunya, latar belakangnya apa, itu sains itu. Berarti harus suatu bisnis, suatu usaha apapun itu kita harus beda dengan yang lain ya Pak ya? Ya, itu engineeringnya gitu, itu pengembangan. Lalu ada artnya, art. Jadi ya jangan hanya cari uang lah, seneng bareng art gitu loh. Jadi ada seninya, harus fresh gitu ya. loh. Masuk ke sini saya juga sendiri tadi masuk, wah gitu. langsung sebagai saya pemain ikan koi, melihat lokasi tempat seperti ini, wah istimewa Pak. Sistem kolamnya, kolam filternya, terus ada kolam pembesarannya mungkin ya Pak ya. Oke, monggo Pak, kita langsung menuju ke kolamnya. Ini saya sudah bersama Pak Johan, akan saya kulik tentang kolam-kolam yang ada di Steam Koi ya. Yang bulat ini ada berapa Pak? Berapa unit? Berapa? Ada 3 ini. 3 ya? Bulat, diameter sekitar 9 meter ini. Diameternya 9 meter, Pak? 9 meter. Nah, kedalamannya, Pak? Kedalamannya 2,5. 2,5 meter ini yang meter. dari air ini? Dari ini? Air ke dasar yang bagian tengah. Yang bagian tengah? Ya, kalau di sini 2,20 meter. 2,20 meter permukaan air. Jadi cukup dalam guys. Jadi diameternya ini 9 meter, ora umum pokoknya ya. Pokoknya ini sistem filternya juga mengikuti bentuk kolam ya Pak, Pak Johan ya. Sehingga perhitungannya cukup matang karena Pak Johan beliau ini seorang guru fisika, jadi hitungannya itu pakai hitung-hitungan Pak ya, yang pas ideal, matematikanya itu masuk ya. 35% 35% untuk filternya ya dari luas kolam ya. Wah, mantap. Jadi nanti untuk hitungannya ini berapa ton saya butuh dihitung ya Pak ya untuk kedalaman. Kalau tonnya mungkin cukup ini aja. Ini kan 10 kali 10. 10 kali 10. 100 kali 2. 200 ton. Ini. Wes mantap ya. 200 ton kapasitasnya ini ya. Terus
ikan-ikan di sini ini jenisnya ada, saya lihat ada buahnya ini Pak. Ada soa, ada penjinaknya cagoi, ya. Ada kohaku sanke, gosiki. Ya, ini hasil peranakannya sendiri ya Pak ya, semua. Kalau yang ini bukan ini. Oh, ini Karena yang ini bukan. Kolam begitu jadi, eman kan kosong. Kita ya. memang beli ya. Beli benih ya. Tapi Beli yang benih. satu itu baru kita mijakan sendiri. Yang tengah apa yang tengah sama ujung? Sama ujung. Itu hasil ternakan sendiri. Ya. Oke Pak Johan, kita bergerak ke kolam yang tengah. Kita lihat ikannya juga lumayan bagus ya buat ke lover semua. Dan ini bisa dibeli ya Pak Johan ya. Bisa. Yang penting harga cocok, yang dipilih yang seperti apa. Benar. Nanti bisa dilayani Pak Johan ya. Di Setim Koi. Nah ini ikan-ikannya yang di kolam tengah. Airnya juga jernih, sudah lumayan istimewa lah di sini ya. Saya berdecak kagum Pak Johan setelah masuk ke sini, wah istimewa ini. Jadi bisa buat inspirasi lah buat teman-teman semua, mungkin penghobi atau petani lah, yang ada di Blitar maupun di seluruh Indonesia. Nah ini di tempat Pak Johan ini yang bulat ini ada 3 kolam ya Pak ya? Ada 3 kolam. Ini ada maksudnya gitu. Nah, maksudnya apa Pak Johan kok dibikin bulat ini? Ya kebanyakan penghobi itu kan ingin kolam yang besar kan? Iya. Ingin kolam yang besar dengan harapan koinya nyaman. Karena kalau berenang menempuh jarak yang sangat jauh kan gitu. Ya kita putar aja ini airnya dan suka melawan arus kan. Maka si koi akan merasa melawan arus ini terus-menerus berenang tidak akan ada putusnya. Ada putusnya. Kolamnya luas sekali. Luas sekali gitu ya benar. Ritualnya sayangnya masuk ini ya. Pak Johan istimewa ya. Dengan gaya sentrifugal akhirnya bisa. Jadi penjelasan Pak Johan tadi ini ada arusnya ya. Ini pakai 1, 2, 3, 4. Jadi air itu kayak muter terus ya Pak ya. Muter terus. Ini separuh kemampuan ini karena memang belum besar ya. Ini masih separuh. Ini pakai pompa berapa, kekuatan berapa Pak? Yang kapasitas berapa? Ini kapasitasnya untuk wattnya aja yang saya ingat itu sekitar 75 watt ini. 70? Dua lubang itu ya. Itu berapa liter per jam ya? Kita mesti lihat lagi. Pokoknya paling enggak ini 1,5 putaran setiap jamnya ini. Setengah? Jadi ini air akan dipindah 1,5 kali selama 1 jam. 1 jam? Iya. Berarti ini kapasitasnya hampir 60.000 per jam mungkin ya? Ya mungkin lebih itu. Lebih ya? Lebih Pak ya? Lebih. Berarti pompanya masih jalan 1 apa berapa Pak ini Pak? Ini masih jalan 2. 2? Jadi yang muncrat ada 4 lubang karena setiap satu pompa ada 2 pipa. 2 pipa. Berarti kalau hidup semua ini hidup 8 ini sebetulnya. Berarti 4 pompa aja. 4 pompa ya. 4 pompa. Karena ikannya karena masih size 20-27 lah ini ya. 20-27, jenisnya mix ini ya. Mix. Banyak dominasi yang gosanke ya. Soa, siro, kohaku, cagoi ya. Ini peranakan dari Setim Koi Farm ya. Iya, ini sendiri. Oke Pak, kita bergerak ke sana. Cukup saya melihat ini terkagum-kagum dengan kolam-kolam di tempatnya Pak Johan ini. Istimewa Pak. Dan filternya ini sepertiga Pak ya dari luas kolam ya. Iya, sepertiga. Nah ini di kolam bulat yang ketiga guys. Nah yus, ikannya mau muter. Saya muter, dia ikut muter. Ngejar. Nah, ngejar dia. Jadi arusnya muter. Nah, ikan kayak luas tadi penjelasan dari Pak Johan ya. Nah ini kasih makan. Nih guys, istimewa guys. Sewenang rek ndelok iwak ngene iki se. Nah, nafsu makannya itu terus-menerus gitu. Terus-menerus ya. Karena apa? Kolamnya itu memadai, Pak. Jadi bergerak terus kan dia karena melawan arus. Melawan arus. Ini lumayan guys, ini istimewa ikannya ini. Ada soa, ada siro, ada uchiba ya. Dan ada juga yang kohaku doitsu ini. Kohaku doitsu juga ya Pak ya. Yang separuh kohaku doitsu. Tanconya istimewa guys ini. Soanya juga
mantul ya. Buat koi lovers semua yang ada di wilayah Blitar ataupun sekitarnya yang mau berkunjung ke STEM Koi, monggo ya, tempatnya istimewa ya. Nanti bisa ketemu langsung dengan Pak Johan. Saya sebagai pelaku usaha ikan koi melihat seperti ini ikut seneng, Pak. Apalagi di Kota Blitar itu, di Blitar Raya itu sebagai ciri khas, ikonnya itu ikan koi itu dari mana? Dari Blitar, Pak. Iya. Itu. Makanya kita nama ya. Punya nama. Iya, makanya kita untuk menaikkan kualitas ikan koi nggak kalah dengan ikan import, intinya seperti itu, ikan koi Blitar untuk kualitas. Iya, jangan aku warga Blitar kalau nggak bisa cerita tentang koi. Tentang koi, betul Pak Johan. Karena apa? Sudah menjadi ikon. Ikonnya. Nah, saya dulu kan pernah buka kios di Jakarta juga. Setiap customer datang ke kios saya itu tanya, ini kan Blitar atau bukan? Loh, saya asli Blitar kok. Ya saya bawa ikan dari Blitar dong, kan gitu. Oke, kita lanjut Pak Johan. Ini kolam bulat, ada 3 ya, diameternya 9 meter, istimewa, kedalaman 2,5 Pak ya. Oke Pak Johan, kita lanjut di kolam, ini kolam pembesaran Pak ya? Iya, kolam pembesaran. Kolam pembesaran. Lumpur ya. Kolam lumpur ya, kolam lumpur atau bisa bahasa kerennya mud pond ya. Iya. Kolam pembesarannya dari Pak Johan ya. Ada berapa peta Pak untuk kolam pembesarannya ini? Kalau di lokasi ini 4. 4 ya? 3 yang sana 1. Oh 1 ya. Nah, ini boleh coba dikasih makan Pak untuk Oke. Ya. Inilah senengnya petani-petani di Blitar itu waktu kasih makan ikannya sehat, terus hasil ternakannya itu bagus-bagus ya. Ini saya lihat jenisnya Kohaku Sanke ini Pak ya. Kohaku Sanke yang ini. Nah, ini dari ternakan sendiri Pak ya. Ternak sendiri. Istimewa. Sendiri. Saya lihat Sankenya lumayan-lumayan ya. Nah, ini pasti indukannya Sanke Pak ya. Sanke. Nah, ada keluar Kohaku berapa ekor ya, tapi kebanyakan mayoritas Sanke ya. Tapi hasilnya sudah lumayan bagus Pak Johan ya. Jadi buat koi lover ya, yang di kolam ini jenisnya karamel ya. Karamel. Nah, ini size-nya 15 up ya. Kurang lebih 15 up. Ini lebih dalam ini daripada yang tadi. Ini untuk kolam pembesaran ini kedalamannya berapa Pak Johan ini? Ini juga sekitar 2 meter lebih, 2 meter seperempat. Tapi kalau yang itu tadi nggak ada 1,5. Nggak ada 1,5. Ini 2 meter lebih ini ya. 2 meter lebih guys. Ya. Jadi ikan lebih dalam itu pergerakannya, pertumbuhannya juga mempengaruhi di ikan koi. Yuk. Ya, apalagi yang polos kan ini. Yang polos. Ya, jadi penjinak karamel ya. Mengutamakan bulkinya. Ya, mengutamakan bulkinya. Jadi harus perhatikan kedalaman dari kolam ya. Kalau yang ini sama Pak. Ini jenis apa Pak ini yang ini Pak? Kalau ini mik loh, Mas. Mik ya, ini campur ya. Ada gosiki juga. Ada gosiki, sanke. Sanke juga ada gitu. Semuanya juga ada kayaknya ini Pak. Ada juga. Kojaku. Beberapa indukan setelah kita seleksi akhirnya jadikan satu gitu. Oh, dijadikan satu sini. Jadi ini jenisnya mik ya, ada mik ini. Kojaku, ada gosiki, ada Kohaku, sanke, Kiko juga ada kayaknya saya lihat Pak ya. Kiko juga. Wes, istimewa. Di masa pensiunnya Pak Johan ada kegiatan lah, intinya seperti itu Pak Johan ya. Paling enggak terus berpikir, ada aktivitas gerak. Ya. Tapi tidak hanya cuman aktivitas dan gerak, tapi kalau bisa menghasilkan lah ya Pak Johan ya. Itu intinya. Oke Pak Johan, mungkin dari farm STEM Koi ini punya indukan-indukan sendiri atau pejantan ya? Benar-benar. Jadi di kolam mana Pak? Di kolam ini ya? Iya. Jadi yang sebelah ini maunya indukan dan calon indukan. Nah, jadi yang betina semua ini. Ini betina semua Pak? Betina semua yang ini. Jadi buat koi lover ya, semua di sini, ini yang di kolam ini calon indukan dan indukan yang siap dipijahkan ya. Yang besar gitu. Yang besar ya. Gitu. Ini jenisnya macam-macam di sini. Ada Kiko, ada Sowa, ada Sanke, yang kumpai juga ada, Gosiki ya, Cagoi, Siro, wes lengkap pokoknya indukannya Pak Johan ini ya di sini. Ini indukan semua yang di kolam filter ini.
Terus untuk pejantannya di sebelah mana, Pak? Sebelah ini. Wow, ya ini guys. Ini ya buat koi lover semua. Jadi dipisah antara indukan dan pejantan. Nah, yang di kolam sini jantan semua ya Pak Johan ya? Jantan semua ini. Dan jenisnya pun mix macam-macam ya? Mix. Maunya pilih yang strong maunya. Nah, maunya gitu Pak ya. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang bagus lah. Intinya ternakan dari stem koi ini. Nah, istimewa Pak Johan. Berarti yang indukan sama apa? Yang sama pejantan ini enggak dijual ya Pak ya kalau ada yang minat? Kebanyakan ini kita besarkan yang calon dan yang sudah kita pakai sendiri dulu. Oh. Kalau sebelah itu malah bisa dibeli. Kalau yang ini sepertinya memang calon. Oh ya, memang harus seperti itu Pak Johan. Jadi kalau mau besar kita harus berinovasi, cari indukan dan pejantan yang bagus untuk menghasilkan anakan ikan koi itu ya Pak Johan ya. Nah, ini yang di kolam ini Pak. Ya. Ini jenisnya mix juga. Mix juga. Size-nya mix juga. Jenisnya wes mantap, ora umum nih. Ikannya ada yang jumbo-jumbo ya. Iya, paling panjang 67 ini. Paling besar 67 cm ya Pak ya. Kalau yang kecil kayaknya ada yang 35 ya. 35 rata-rata 40-50 lah ya. Ada yang 60 cm. Jenisnya mix. Monggo buat koi lover semua yang mau order ikan yang ada di stem koi ini, yang di kolam ini bisa dipilih ya. Pilih boleh ini. Bebas ini ya. Guys, monggo buat koi lover semua. Dulu waktu mulai coba-coba terus akhirnya besar saya bawa ke sini. Tadinya di kolam hobi pertama itu ya Pak ya. Akhirnya sudah besar-besar dibawa ke kolam sini. Yang baru running itu baru jalan 4 bulanan ya Pak ya? Iya 4 bulanan, mulai tahun baru. 1 Januari kemarin ini. Ora umum Pak Johan. Ini semoga menjadikan inspirasi buat teman-teman sahabat penghobi koi di seluruh Indonesia Pak Johan. Beliau ini Pak Johan seorang ASN yang sudah purna ya, sudah pensiun. Akhirnya punya kegiatan budidaya ikan koi yang awalnya hobi terus menjadikan suatu angan-angan untuk menjadikan bisnis. Istimewa. Oke. Buat koi lover, semoga video saya hari ini berkunjung ke tempatnya Pak Johan di Stem Koi di Blitar juga ya. Monggo buat koi lover semua bisa berkunjung ke tempatnya Pak Johan di Stem Koi ya. Nanti ada alamatnya di deskripsi video ini. Oke, terima kasih Pak Johan untuk hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga membawa keberkahan Pak Johan. Terima kasih Mas Samsul. Salam juga. Hura umum. Tetap semangat Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.